Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alia Supremi Dudio dengan NPM 022724111138, mahasiswa semester 3 kelas C program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sairun. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara mendalam mengenai lembaga dan industri pendukung perbankan syariah. Topik ini sangat penting dipahami karena keberhasilan perbankan syariah tidak hanya bergantung pada banknya saja. Banyak lembaga lain yang turut berperan, mulai dari regulator, lembaga pendidikan, organisasi profesi, hingga teknologi digital. Semua bekerja sama untuk menciptakan ekosistem perbankan syariah yang stabil, aman, modern, dan tetap sesuai syariah. Dan melalui video ini kita akan melihat bagaimana setiap elemen tersebut membentuk sebuah jaringan besar yang saling terhubung dan saling menguatkan. Untuk memulai pembahasan, saya ingin menekankan dulu bahwa perbankan syariah bukan hanya tentang mengganti bunga menjadi bagi hasil. Sistem ini dibangun berdasarkan landasan hukum Islam yang melarang riba, mengharamkan ketidakjelasan atau gharar, menolak unsur perjudian atau maisir, dan hanya memperbolehkan transaksi yang halal, adil, serta tidak merugikan salah satu pihak. Dalam perbankan syariah, setiap transaksi harus menggunakan akad yang jelas, misalnya mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan sebagainya. Namun, penerapan akad ini harus benar-benar dijaga agar sesuai syariat. Dan tentu saja, bank tidak bisa berdiri sendirian dalam memastikan itu. Butuh lembaga pengawas syariah, regulasi pemerintah, lembaga pendidikan yang mencetak SDM ahli, lembaga riset yang mengembangkan inovasi, organisasi profesi yang menetapkan standar, serta industri teknologi yang memperkuat digitalisasi. Jadi, sejak awal kita bisa melihat bahwa fondasi perbankan syariah itu jauh lebih luas daripada sekedar bank. Ia adalah ekosistem besar yang saling menopang. Elemen inti dalam ekosistem ini adalah lembaga keuangan syariah itu sendiri. Bank Umum Syariah, unit usaha syariah, BPRS, hingga BMT dan koperasi syariah berperan menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat. Mulai dari simpanan berbasis wadiah, tabungan, dan deposito berbasis mudharabah, pembiayaan konsumtif dan produktif, hingga investasi yang menggunakan akad-akad syariah. Tidak hanya itu, lembaga-lembaga ini juga berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dan dunia usaha untuk memastikan dana yang dihimpun dialokasikan pada sektor-sektor yang halal dan bermanfaat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, lembaga keuangan syariah harus sangat hati-hati. Mereka harus menjaga amanah nasabah, memastikan akad dipahami dengan benar, dan memberikan pelayanan yang adil serta transparan. Dan agar semua ketentuan itu bisa diterapkan, Bank Syariah membutuhkan dukungan regulasi yang kuat. Regulasi dan kebijakan sebagai fondasi utama. Regulasi adalah fondasi yang memastikan seluruh aktivitas perbankan syariah berjalan terarah dan sesuai syariah. Di Indonesia, Bank Indonesia, OJK, KNIKS, dan DSN MUI memiliki peran yang saling melengkapi. Bank Indonesia mengatur dan mengawasi kebijakan moneter serta sistem pembayaran syariah. OJK mengawasi tata kelola, manajemen risiko, dan kesehatan bank. DSN MUI mengeluarkan fatwa syariah yang menjadi acuan dalam penyusunan produk. Sementara, MIX berfungsi memperkuat arah kebijakan secara nasional agar industri syariah lebih terintegrasi. Keberadaan regulasi ini memastikan bank syariah bekerja dengan cara aman, adil, dan bertanggung jawab. Tanpa regulasi yang jelas, kepercayaan masyarakat akan sangat sulit terbentuk.
Regulasi juga menciptakan standar operasional yang menjadi pedoman seluruh lembaga keuangan syariah. Dengan begitu, masyarakat tidak ragu memakai produk syariah karena semua prosesnya diawasi ketat. Pentingnya edukasi, pelatihan, dan pengembangan SDM. Setelah regulasi, unsur berikutnya yang tidak kalah penting adalah pendidikan dan pelatihan. Karena berbeda dengan bank konvensional, perbankan syariah membutuhkan SDM yang tidak hanya menguasai ekonomi dan keuangan modern, tetapi juga memahami fikih muamalah. Dan kenyataannya, SDM yang benar-benar mampu menguasai keduanya masih sangat terbatas. Inilah mengapa universitas, lembaga pendidikan, pusat studi ekonomi Islam, dan organisasi profesi berperan penting. Mereka menyelenggarakan berbagai program studi dan pelatihan yang memperkenalkan konsep keuangan syariah, cara membaca akad, cara mengelola risiko syariah, hingga cara merancang produk-produk keuangan halal. Pelatihan juga dilakukan untuk para pegawai bank agar mereka mampu memberikan penjelasan yang tepat kepada nasabah. Edukasi masyarakat pun menjadi hal penting. Banyak nasabah belum tahu perbedaan mendasar antara bunga dan bagi hasil. Maka lembaga pendidikan dan industri harus bekerja sama memberikan literasi keuangan syariah secara lebih luas. Inovasi produk dan dinamika pasar syariah. Setelah SDM, kita masuk ke inovasi. Bank syariah tidak hanya dituntut untuk halal, tetapi juga harus relevan dan modern. Karena itulah, inovasi produk menjadi mesin pendorong utama yang membuat bank syariah tetap menarik. Saat ini, bank syariah sudah mengembangkan berbagai produk yang jauh lebih modern daripada dulu. Contohnya, pembiayaan rumah berbasis musyarakah, mutanakisah, cicilan kendaraan murabaha, pembiayaan modal kerja ijarah, akad hybrid untuk proyek-proyek besar, dan inovatif wakaf produk produktif yang dikelola secara profesional. Setiap produk dirancang berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah, namun mengikuti kebutuhan masyarakat modern. Dan dengan inovasi yang semakin maju, bank syariah bisa bersaing di pasar finansial yang sangat kompetitif. Teknologi dan digitalisasi sebagai penggerak utama. Di era digital, teknologi menjadi landasan penting dalam perkembangan ekonomi syariah. Tanpa teknologi, layanan syariah akan tertinggal jauh dari layanan konvensional. Bank syariah kini menggunakan berbagai platform digital seperti mobile banking syariah, aplikasi pembiayaan online, layanan kris halal, dompet syariah digital, hingga sistem pembayaran yang bekerja secara real time. Bahkan fintech syariah sudah berkembang pesat. Mereka menyediakan layanan pembiayaan UMKM, peer-to-peer lending berbasis akad syariah, crowdfunding halal, hingga platform zakat, infak, sedekah, dan wakaf digital. Teknologi bukan hanya memudahkan akses, ia memperluas jangkauan layanan ke daerah-daerah pelosok dan meningkatkan transparansi transaksi. Hal ini membuat kepercayaan masyarakat semakin kuat. Kerjasama nasional dan internasional. Aspek lain yang memperkuat perbankan syariah adalah kerjasama, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di dalam negeri, bank syariah bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, industri halal, dan pemerintah daerah untuk memperkuat literasi dan mempermudah akses layanan syariah. Secara internasional, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara yang lebih maju dalam keuangan syariah seperti Malaysia dan berbagai negara Timur Tengah. Dari kerjasama ini, Indonesia bisa mempelajari standar internasional dan mengadopsi produk yang lebih inovatif.
Kerjasama internasional juga membuka peluang investasi global melalui instrumen seperti sukuk negara, Islamic Mutual Funds, dan berbagai proyek investasi halal lainnya. Tantangan dalam industri perbankan syariah. Meskipun berkembang pesat, perbankan syariah tetap menghadapi tantangan. Tantangan pertama adalah kurangnya literasi masyarakat. Masih banyak yang belum memahami akad, belum tahu perbedaan riba dan bagi hasil, dan belum mengerti tujuan ekonomi syariah. Tantangan kedua adalah persaingan ketat dengan bank konvensional yang memiliki modal besar, jaringan luas, dan teknologi canggih. Bank syariah harus bekerja ekstra untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Tantangan berikutnya adalah keterbatasan SDM syariah. Tidak semua pegawai bank benar-benar memahami fikih muamalah, sehingga edukasi dan pelatihan harus terus dilakukan. Selain itu, kebutuhan teknologi tinggi juga menjadi tantangan karena digitalisasi syariah harus dilakukan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Peluang besar industri syariah di masa depan. Namun, tantangan tersebut justru membuka peluang besar. Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga potensinya luar biasa. Tren gaya hidup halal atau halal lifestyle membuat permintaan produk keuangan syariah semakin meningkat. UMKM yang ingin menghindari riba menjadi peluang besar bagi bank syariah untuk mengembangkan pembiayaan berbasis akad bagi hasil. Generasi muda juga semakin sadar bahwa sistem syariah menawarkan nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan, bukan sekedar label halal. Dukungan pemerintah yang semakin kuat, terutama setelah penggabungan Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia, menjadikan industri ini semakin kokoh. Perkembangan teknologi digital juga membuka kesempatan bagi bank syariah menjangkau lebih banyak masyarakat. Dari seluruh pembahasan tadi, kita dapat melihat bahwa perbankan syariah bukanlah sistem yang berdiri sendiri. Ia adalah rangkaian ekosistem yang terdiri dari bank syariah, regulator, lembaga pendidikan, inovasi produk, teknologi, dan kerjasama internasional. Semuanya berperan sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas industri ini. Jika semua komponen ini bekerja dengan baik, maka perbankan syariah Indonesia tidak hanya menjadi alternatif, tetapi menjadi bagian utama dalam sistem keuangan nasional yang lebih adil, berkeadaban, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.